biologi dan Al-Quran. Segala sesuatu yang hidup berasal dari air sumber. Buku Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah penulis, Dr. Zakir Naik. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu kemudian kami pisahkan antara keduanya? Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Setelah majunya ilmu sains di era modern ini, sekarang tahu bahwa sitoplasma atau substansi dari sebuah sel 80% dari air. Penelitian modern juga mengungkapkan bahwa kebanyakan organisme, 50% sampai 90% tubuhnya terdiri dari air dan setiap makhluk yang hidup pasti membutuhkan air. Apakah mungkin 14 abad yang lalu manusia mengetahui bahwa setiap makhluk terbuat dari air? Selain itu, apakah hal itu dapat dibayangkan oleh manusia yang berada di padang pasir Arab di mana selalu dilanda kelangkaan air? Hal ini merujuk pada ayat tentang penciptaan hewan dari air. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Juga ayat yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari air tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 54. Allah berfirman, dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Kurang lebih begitulah mengenai segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Selengkapnya bisa kalian baca dan cari di buku yang sudah kami cantumkan di atas. Begitu pula keistimewaan air Zam-Zam. Sesuai dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air Zam-Zam mendatangkan khasiat sesuai dengan niat untuk apa air itu diminum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Abbas menambahkan dalam riwayatnya, air Zam-Zam memenuhi tujuan untuk apa ia diminum. Jika engkau meminumnya dengan niat agar penyakitmu sembuh, Allah akan menyembuhkan penyakitmu, dan jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahagamu, Allah akan melepaskan dahagamu. Zam-Zam adalah pukulan yang amat kuat dari Jibril dan ia adalah air dari Allah untuk Ismail. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ada banyak hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara mengenai kebaikan dan manfaat yang terkandung dalam air Zam-Zam, termasuk gambaran tentang sumur Zam-Zam itu sendiri. Zam-Zam adalah pukulan yang amat kuat dari Jibril, dan ia Zam-Zam adalah air dari Allah untuk Ismail. Hadits riwayat Ibnu Majah. Jibril mengalirkan air Zam-Zam atas perintah Allah sebagai suatu kehormatan untuk Ismail dan ibunya setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tengah lembah padang pasir dan sepi. Gini lokasinya dekat dengan Ka'bah yang mulia. Waktu itu ibunda Ismail panik karena terisolir di tempat tersebut dan bertanya kepada sang suami Ibrahim, "Kepada siapa engkau hendak menyerahkan kami?" Ibrahim berkata, "Kepada Allah yang Maha Kuasa." Lalu sang ibunda menjawab, "Saya percaya kepadanya, apakah dia memerintahkanmu untuk melakukan itu?" Ibrahim menjawab, "Iya." Saat Ibrahim pergi, Ibrahim berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar menemani dan memberi sarana penghidupan bagi mereka. Ibunda Ismail kemudian mengatakan, "Allah tidak pernah melalaikan kami." Sebagai balasan atas imannya yang mendalam, Allah yang Maha Kuasa mengalirkan air Zam-Zam untuknya. Sungguh luar biasa, air Zam-Zam mengalir di tengah-tengah batu-batuan cadas keras yang beku mengkristal dan tak berpori. Yang lebih menakjubkan lagi, aliran air Zam-Zam tersebut telah berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun. Meskipun ada banyak kalian dan timbunan yang telah terjadi di dalam dan di sekitar sumur. Debit aliran hariannya antara 11 hingga 18,5 liter per detik. Sumber ini masih diambil dari buku yang sama, maka dengan itu kami menyarankannya agar membeli bukunya agar membaca lebih lengkap daripada menonton di video kami yang mungkin kurang lengkap.
Buku bisa ditemukan di toko terdekat atau di toko online. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga menambah wawasan dan literasi dalam pengetahuan.